The Villainous Tyrant Has Written, Part 2. Bagaimana rasanya kalau seorang pria yang dulu menghancurkan hidupmu tiba-tiba kembali ke masa lalu berusaha membuatmu jatuh cinta padanya? Lebih gilanya lagi, pria itu benar-benar percaya bahwa semua masalah cinta bisa diselesaikan dengan wajah tampan, rencana 3 bulan, dan sedikit ancaman politik. Di bagian sebelumnya, Ludwig sudah mendapatkan kesempatan kedua. Ia kembali ke masa lalu dengan satu tujuan besar, membuat Olive mencintainya tanpa harus menghancurkan hidup gadis itu lagi. Tapi masalahnya, Olive di garis waktu ini sama sekali belum mengenalnya sebagai kekasih, dan hatinya justru sedang tertuju pada Pangeran Carlos. Nah, di bagian ini, rencana Ludwig mulai berjalan. Tapi, seperti yang bisa kalian tebak, caranya sama sekali tidak normal. Kalau kalian suka alur manhwa regresi dengan karakter pria yang dingin, obsesif, tapi pelan-pelan belajar menjadi manusia, jangan lupa ikuti channel ini. Karena hubungan Ludwig dan Olive ini bukan kisah romantis biasa, melainkan pertarungan panjang antara trauma, kesempatan kedua, dan cinta yang belum tentu bisa ditebus. Cerita dimulai tepat setelah Olive memberanikan diri mengajak Pangeran Carlos berkencan. Bagi Olive, itu adalah momen besar. Ia sudah lama menyukai Carlos, dan akhirnya ia mencoba menyampaikan keinginannya secara langsung. Tapi Carlos, yang terlihat lembut dan santai, malah mengatakan bahwa ia punya acara diplomatik penting di akhir pekan. Jadi, kemungkinan besar ia tidak bisa pergi bersama Olive. Namun, Carlos tidak berhenti di situ. Ia justru menyarankan agar Olive pergi dengan adiknya, Ludwig. Olive tentu saja terkejut. Ia mengajak Carlos, bukan Ludwig. Tapi Carlos menjelaskan bahwa dirinya dan Olive punya jarak usia yang cukup jauh. Menurutnya, Olive akan lebih nyaman menghabiskan waktu dengan seseorang yang sebaya. Lalu ia menoleh pada Ludwig dan bertanya, apakah Ludwig tidak percaya diri bisa membuat Olive lebih senang daripada dirinya? Dan Ludwig, dengan rasa percaya diri yang luar biasa, langsung menerima tantangan itu. Ia berkata bahwa pergi bersamanya pasti menyenangkan. Ia bahkan siap membelikan Olive apapun yang gadis itu inginkan dan membawanya kemanapun Olive mau. Sayangnya, bagi Olive, semua itu terdengar terlalu mendadak. Olive dengan jujur mengatakan bahwa ia meminta pergi dengan Carlos, bukan Ludwig. Perkataan itu langsung menusuk Ludwig. Karena dari sudut pandangnya, ia sudah melakukan banyak hal demi menjadi orang yang pantas untuk Olive. Ludwig lalu mulai menyerang Carlos dengan kata-kata. Ia mengatakan bahwa Olive tidak seharusnya menyukai Carlos. Menurut Ludwig, Carlos hanya terlihat baik dari luar. Ia tersenyum, bersikap lembut, dan tampak seperti pangeran sempurna. Tapi di dalam, Ludwig menganggap Carlos sebagai pengecut yang akan memilih keselamatan dirinya sendiri jika keadaan menjadi berbahaya. Bagi Ludwig, Carlos bukan orang yang layak menerima perasaan Olive. Tapi jawaban Olive justru membuat Ludwig terdiam. Olive berkata bahwa mungkin memang ada sisi Carlos yang tidak ia ketahui, tapi itu adalah sesuatu yang harus ia nilai sendiri. Dan bahkan jika ucapan Ludwig benar, Olive lebih memilih seseorang yang setidaknya tampak baik di luar, daripada seseorang yang merendahkan orang lain secara langsung. Di sini terlihat jelas masalah Ludwig. Ia ingin melindungi Olive. Ia merasa semua perkataannya benar. Tapi cara ia menyampaikan semuanya justru membuat Olive semakin menjauh. Ludwig tidak sadar bahwa memburuk-burukan orang lain bukan cara untuk terlihat lebih pantas dicintai. Ludwig mulai kesal. Ia bertanya, kenapa Olive tidak pernah mendengarkan nasihatnya? Ia berkata bahwa semua itu ia lakukan demi Olive. Namun Olive membalas, sejak kapan ia pernah harus mendengarkan Ludwig? Lagi pula, itu bukan nasihat. Itu hanya menjelek-jelekan Carlos. Situasi semakin kacau, sampai Carlos harus turun tangan. Ia meminta mereka menjaga sopan santun. Bahkan Carlos menegur Ludwig, karena menyebut Carlos dengan cara yang terlalu kasar. Bagaimanapun juga, Carlos tetap seorang pangeran. Di dalam hati, Ludwig mulai goyah. Rencananya hari itu seharusnya sederhana. Ia akan berbicara dengan Olive, membuat gadis itu nyaman, lalu perlahan membangun hubungan.
Tapi semuanya berubah menjadi pertengkaran. Ludwig merasa semua usahanya selama ini tidak berarti. Ia sudah menahan hidup yang menyedihkan, berusaha berubah, mencari kekuasaan, dan mencoba menjadi orang yang cocok untuk Olive. Tapi pada akhirnya, Olive tetap tidak memilihnya. Untuk sesaat, pikiran lama Ludwig muncul kembali. Pikiran berbahaya yang pernah membuatnya menghancurkan hidup Olive di masa lalu. Ia berpikir, kalau ia terus gagal dan terus menderita, mungkin lebih mudah menyerah saja dan mengambil Olive untuk dirinya sendiri. Namun, tepat sebelum pikiran itu menguasainya, Ludwig sadar. Ia melihat tanda seperti bekas luka dan mengingat sesuatu dari masa lalu. Ia bertanya pada dirinya sendiri, kenapa ia melampiaskan rasa frustrasinya pada Olive? Ini bukan hal yang seharusnya ia perebutkan dengan cara seperti itu. Momen ini penting, karena kita bisa melihat bahwa Ludwig memang belum sepenuhnya berubah. Tapi setidaknya ia mulai sadar ketika dirinya hampir kembali menjadi monster yang sama. Carlos mencoba menenangkan keadaan. Ia meminta Olive tidak terlalu keras pada Ludwig, karena Carlos sendiri pernah membuat kesalahan besar di masa lalu. Namun Olive tetap kesal. Akhirnya Carlos menyuruh Olive mengatakan semua yang ingin ia katakan. Dan Olive langsung berkata bahwa ia tidak mau pergi berkencan dengan Ludwig. Bagi Ludwig, itu seperti vonis. Ia bertanya apakah Olive tidak mau karena dirinya bersikap buruk pada Carlos. Ludwig bahkan langsung berjanji akan bersikap ramah kepada Carlos mulai sekarang. Ia bersedia meminta maaf. Bahkan jika ada hal kecil yang Olive tidak sukai, ia akan mengubahnya. Anehnya, sikap Ludwig yang terlalu pasrah ini justru membuat Olive tidak tega. Olive berkata bahwa Ludwig tidak perlu sejauh itu. Tidak ada yang bilang membencinya. Tapi, Ludwig masih terpaku pada satu hal. Olive tidak mau pergi berkencan dengannya. Karena suasana semakin seperti drama korban tersakiti, Olive akhirnya menyerah. Ia setuju pergi berkencan dengan Ludwig. Dan lucunya, Olive malah merasa seolah-olah dialah yang bersalah. Sementara itu, di tempat lain, Carlos harus menerima akibat dari keputusannya. Planus, kakak Olive, memberikan tumpukan dokumen yang tidak masuk akal kepada Carlos. Carlos bingung kenapa pekerjaan itu tiba-tiba menjadi begitu banyak. Planus dengan santai mengatakan bahwa ia sengaja mengulang-ulang frasa dan memakai kata-kata paling panjang agar Carlos harus meninjau semuanya hari itu juga. Dengan kata lain, ini adalah hukuman. Carlos tahu Planus marah karena ia mengalihkan ajakan kencan Olive kepada Ludwig. Bagi Carlos, itu hanya kesempatan bagi dua anak muda untuk makan dan berjalan-jalan. Tapi bagi Planus, ini menyangkut adik perempuannya. Planus tidak bisa menerima Ludwig semudah itu. Ia mengingatkan Carlos pada kejadian masa kecil Ludwig. Ada sesuatu yang pernah dilakukan atau hampir dilakukan Ludwig kepada Carlos, dan Planus takut hal yang sama bisa terjadi pada Olive. Carlos mengakui bahwa kejadian itu adalah salah satu penyesalan terbesar dalam hidupnya. Tapi menurut Carlos, itu bukan sepenuhnya kesalahan Ludwig. Ada sesuatu yang lain di balik kejadian tersebut. Planus tidak percaya begitu saja. Baginya, siapapun yang salah bukan hal terpenting. Fakta bahwa kejadian itu pernah terjadi sudah cukup membuatnya waspada. Carlos selalu menenangkan Planus. Ia berkata bahwa Ludwig sudah tumbuh berbeda dari dulu. Ludwig tahu bahwa ia harus mengendalikan dirinya, dan ia sedang berusaha dengan caranya sendiri. Carlos juga memastikan bahwa Olive tidak akan terluka, karena ia sudah menyiapkan pengaman sejak awal. Jadi, meskipun Carlos terlihat santai, sebenarnya ia tidak sembarangan menyerahkan Olive kepada Ludwig. Hari kencan pun tiba. Saat Olive bertemu Ludwig, ia langsung menyadari ada yang berubah. Penampilan Ludwig terlihat berbeda dari terakhir kali mereka bertemu. Olive lalu bertanya dengan hati-hati, apakah Ludwig memotong rambutnya karena mereka akan pergi berkencan? Olive berharap jawabannya bukan iya. Tapi tentu saja, jawaban Ludwig adalah iya. Ludwig mengatakan bahwa Olive pernah menyukai gaya seperti itu. Ternyata, ia mencoba meniru kesan Carlos, karena Olive menyukai pria seperti Carlos. Ia bahkan mengaku bahwa penata rambut kesulitan membuat gaya yang sama,
karena tekstur rambutnya berbeda. Lebih parah lagi, Ludwig juga mencoba membuat lingkaran hitam di bawah mata dengan begadang 3 malam. Tapi gagal. Olive benar-benar tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Ludwig lalu mengatakan bahwa meskipun penampilannya belum sempurna, kencan mereka pasti akan jauh lebih menyenangkan daripada bersama Carlos. Ia yakin Olive akan mengakui bahwa dirinya lebih baik. Dan tentu saja, Olive langsung kesal lagi. Ia mengingatkan Ludwig agar berhenti bicara seperti itu. Menurut Olive, berkencan dengan seseorang yang sama sekali tidak menyenangkan, tidak akan menjadi menyenangkan hanya karena tempatnya bagus. Tapi Ludwig sudah menyiapkan senjata rahasianya. Ia tahu Olive adalah seorang sarjana berbakat. Banyak lembaga penelitian pernah mencoba merekrutnya, tetapi Olive menolak semuanya. Ludwig juga tahu alasannya. Minat Olive selalu tertuju pada penelitian tentang kekaisaran kuno. Maka, Ludwig membawa Olive ke tempat yang bahkan sulit dimasuki orang biasa, Menara Timur. Bagi para sarjana, Menara Timur adalah tempat impian. Tempat itu menyimpan penelitian dan arsip tentang kekaisaran kuno, sebuah peradaban yang terkenal sebagai tanah para penyihir karena kemajuan sihirnya. Orang tanpa kekuatan sihir bahkan biasanya tidak bisa masuk ke sana. Olive yang tadinya bersikeras tidak akan menikmati kencan itu langsung berubah. Matanya berbinar. Ia hampir tidak percaya bahwa dirinya benar-benar bisa masuk ke pusat penelitian kekaisaran kuno. Dan bukan hanya masuk, Ludwig membawa Olive langsung ke konferensi penelitian yang membahas topik paling ia sukai. Di sini, untuk pertama kalinya, rencana Ludwig benar-benar berhasil. Olive larut dalam presentasi, teori sejarah, dan dokumen-dokumen langka. Ia begitu terpesona, sampai lupa bahwa ia tadi bertekad tidak akan menikmati kencan. Olive bahkan berkata bahwa meskipun ia dulu bersumpah tidak akan kembali ke perpustakaan setelah menyelesaikan tesis kelulusannya, sekarang ia ingin berlari kembali ke perpustakaan, karena pikirannya terbakar oleh rasa penasaran. Ludwig tidak berhenti di sana. Setelah konferensi, ia menawarkan untuk membawa Olive ke toko buku yang khusus menjual manuskrip kuno. Toko itu menyimpan dokumen langka, artefak, dan penelitian turun-temurun tentang kekaisaran kuno. Olive semakin bersemangat. Pada titik ini, kita bisa melihat bahwa Ludwig mungkin buruk dalam komunikasi, tapi ia benar-benar memperhatikan apa yang disukai Olive. Ia tidak hanya membawa Olive ke tempat mewah. Ia memilih sesuatu yang menyentuh bagian paling dalam dari minat Olive. Buat kalian yang mengikuti ceritanya sampai sini, coba perhatikan satu hal. Ludwig sering gagal karena cara bicaranya. Tapi setiap kali ia benar-benar mencoba memahami Olive, hasilnya jauh lebih baik. Jadi, kalau kalian ingin lanjut melihat apakah Ludwig bisa berubah atau malah kembali menjadi tiran, pastikan ikuti kelanjutan cerita di channel ini. Setelah puas berkeliling, Ludwig mengajak Olive beristirahat di sebuah toko kue. Ia bertanya, apakah kencan mereka menyenangkan? Olive yang awalnya selalu menyebut Carlos akhirnya berkata bahwa hari itu mungkin adalah hari terbaik dalam hidupnya. Tapi ia tetap tidak mau mengakui kemenangan Ludwig begitu saja. Menurutnya, untuk menyempurnakan kencan itu, kue yang disajikan juga harus benar-benar enak. Olive sangat percaya diri karena ia merasa tahu semua toko kue terbaik. Namun setelah mencicipi kue di sana, Olive langsung mengakui bahwa itu adalah kue terbaik yang pernah ia makan. Saat itulah muncul seseorang yang tidak terduga. Seorang pemuda bernama Milian bertanya bagaimana Olive bisa mengetahui tempat itu. Ternyata toko kue tersebut adalah usaha keluarganya. Olive terkejut karena Milian adalah teman masa kecilnya dan selama ini ia tidak tahu bahwa keluarga Milian memiliki toko kue sehebat itu. Milian berasal dari keluarga kesatria, jadi ia tidak pernah membahas bisnis kue keluarganya. Ia bercanda bahwa kalau keluarganya benar-benar menjalankan bisnis seperti ini, mereka mungkin bangkrut. Namun, Olive yakin sebaliknya. Menurutnya, setelah mencicipi kue itu, bisnis tersebut pasti bisa sukses. Lalu, Milian menyadari satu hal. Ada seseorang yang menatapnya
seperti ingin membunuhnya. Tentu saja orang itu adalah Ludwig. Olive pun memperkenalkan Milian sebagai teman masa kecilnya. Begitu mendengar kata teman masa kecil, tatapan Ludwig semakin tajam. Bagi Ludwig, setiap pria di sekitar Olive adalah potensi ancaman, apalagi jika pria itu punya hubungan masa kecil yang tidak ia ketahui. Milian bercanda dan bertanya apakah Ludwig adalah pacar Olive yang terlalu pencemburu. Olive langsung membantah. Ia juga memperingatkan Milian agar tidak bicara sembarangan, karena Ludwig sebenarnya adalah seorang pangeran. Milian langsung panik. Namun, sebelum suasana selesai, seorang wanita muncul dan memanggil Milian sebagai adiknya. Wanita itu adalah Lysian Coldroth. Begitu melihat Lysian, ingatan Ludwig langsung terbuka. Iya, akhirnya sadar kenapa nama Milian terdengar familiar. Dalam kehidupan sebelumnya, Lysian adalah orang yang pernah menyatakan perang kepadanya. Dan jika Milian adalah adik Lysian, maka kemungkinan besar Milian sudah mati pada hari pembantaian besar di masa lalu. Cerita kemudian membawa kita ke masa sebelum regresi. Saat itu, Ludwig sudah menjadi kaisar setelah sebuah peristiwa berdarah yang disebut revolusi. Di ruang audiensi istana, seorang bangsawan bernama Balti Windsor melaporkan bahwa kepala keluarga Coldroth meminta bertemu dengan kaisar. Awalnya Ludwig mengira yang datang adalah Sir Felix. Tapi Windsor menjelaskan bahwa Sir Felix sudah gugur dalam revolusi bulan lalu. Yang datang adalah penerusnya, putrinya, Lady Lysian Coldroth. Lysian masuk tanpa rasa takut. Ia langsung menyapa Ludwig sebagai kaisar dan berharap 1 bulan terakhir menjadi neraka baginya. Kebenciannya begitu jelas. Lysian menuduh Ludwig dan kelompoknya telah menutup istana setelah hari berdarah itu, lalu melenyapkan para reformis dari dalam istana. Windsor menyebut semua itu sebagai pembersihan yang diperlukan dalam revolusi. Tapi Lysian tidak menerima istilah itu. Menurutnya, apa yang dilakukan Ludwig bukan revolusi. Bahkan tidak pantas disebut kudeta atau pemberontakan. Itu hanyalah pembantaian tanpa alasan. Windsor membalas dengan sinis. Ia berkata bahwa usaha yang gagal disebut pemberontakan, sedangkan usaha yang berhasil disebut revolusi. Karena Ludwig berhasil naik tahta, maka peristiwa itu bisa disebut revolusi. Lysian tidak peduli pada permainan kata itu. Ia datang untuk satu tujuan, menyatakan perang kepada Ludwig. Ia bersumpah, meskipun butuh waktu bertahun-tahun, ia akan membunuh Ludwig dengan tangannya sendiri. Setiap detik Ludwig hidup dan bernafas, ia harus ingat bahwa ada seseorang yang mengarahkan pedang ke lehernya. Para penjaga dan Black Dog mencoba menangkap Lysian. Namun Lysian menggunakan trik api untuk menghilang. Karena sihir roh tidak bisa digunakan di dalam istana, Windsor menyuruh pasukan tidak takut, sebab api itu hanyalah ilusi. Namun Ludwig justru membiarkan Lysian pergi. Ia tahu bahwa tanpa sihir roh, Lysian tidak bisa mengalahkan Black Dog. Selama Ludwig tidak keluar dari istana, Lysian tidak akan bisa melakukan apapun. Atau setidaknya, itulah yang Ludwig yakini saat itu. Setelah Lysian pergi, Ludwig menanyakan satu hal kepada Windsor. Di mana Olive Chartreuse? Ternyata menerima Olive sebagai permaisuri adalah satu-satunya syarat Ludwig untuk mengambil tahta. Windsor mencoba menolak karena keluarga Chartreuse adalah pemimpin kelompok reformis. Menjadikan wanita dari keluarga musuh sebagai permaisuri bisa membahayakan faksi mereka. Namun, Ludwig mengancam Windsor. Jika satu permintaan itu saja tidak bisa dikabulkan, Ludwig bisa mengulang revolusi yang mereka klaim telah mereka pimpin. Kali ini, targetnya adalah mereka sendiri. Dari sini, kita melihat betapa berbahayanya Ludwig di kehidupan sebelumnya. Ia memang menjadi boneka politik, tetapi ia tetap punya kegilaan yang cukup besar untuk mengguncang seluruh istana demi Olive. Dan pada akhirnya, sumpah Lysian terbukti. Dalam kehidupan sebelumnya, Lysian Coldroth-lah yang membunuh Ludwig. Kembali ke masa sekarang, Ludwig menatap Lysian dengan waspada. Mereka tidak asing di kehidupan lalu, tapi di kehidupan ini seharusnya mereka belum benar-benar saling mengenal. Saat Lysian bicara seolah mengenalnya,
Ludwig sempat curiga, apakah wanita itu juga memiliki ingatan sebelum regresi. Namun sikap Lysian terlalu ceria. Ia berkata bahwa Ludwig sudah tumbuh besar. Ia juga mengingat Ludwig sebagai anak yang dulu sering berada di sisi Pangeran Carlos. Saat melihat Olive, Lysian langsung menyapa dengan hangat. Olive bertanya, apakah Lysian mengenal Ludwig? Lysian menjawab bahwa ia pernah beberapa kali melihat Ludwig saat masih kecil. Bagi Ludwig, ingatan Lysian terlalu detail, tapi tidak menunjukkan kebencian, seperti seseorang yang mengingat masa lalu berdarah. Olive juga mulai menyadari hal itu. Jika Lysian benar-benar mengingat kehidupan sebelumnya, mustahil kebenciannya menghilang begitu saja, meskipun keluarganya sekarang masih hidup. Jadi kemungkinan besar, Lysian tidak memiliki ingatan regresi seperti Ludwig. Namun kehadiran Lysian tetap menjadi tanda bahwa orang-orang yang dulu terlibat dalam tragedi besar mulai muncul satu persatu di garis waktu baru ini. Setelah itu, cerita masuk ke masalah baru, Pesta Musim Semi. Pesta Musim Semi adalah acara khusus yang diadakan oleh kuil kekaisaran. Acara ini diberkati oleh Jupiter, dewa yang disembah di Bizantium, sekaligus menjadi perayaan bagi para bangsawan muda yang telah mencapai usia dewasa. Tapi bagi para peserta, hal paling penting bukan hanya ucapan syukur kepada dewa. Yang paling penting adalah pasangan. Di pesta ini, setiap orang bebas memilih partner. Ada yang datang bersama keluarga atau teman, tapi kebanyakan ingin datang bersama orang yang mereka sukai. Karena menurut legenda, jika seseorang datang ke pesta itu bersama orang yang dicintai, dewa akan memberkati hubungan mereka dan mereka akan hidup bahagia. Bagi Ludwig, ini terdengar seperti kesempatan emas. Masalahnya, ia terlalu cepat bergerak. Para pelayannya sampai pusing karena Ludwig langsung mengajak Olive menjadi partner pesta, padahal mereka baru saling mengenal beberapa hari. Menurut para pelayan, memilih seseorang yang baru dikenal untuk menjadi pasangan di pesta penting seperti itu jelas mustahil. Tapi Ludwig merasa ia tidak salah. Menurutnya, menjadi partner Olive di pesta musim semi memang bagian dari rencana besar. Selama ini, ia menjalankan proyek 3 bulan untuk mendekati Olive. Jika tujuannya adalah membuat Olive dekat dengannya, maka mengambil jalur tercepat menurut Ludwig adalah hal yang wajar. Para pelayan langsung menyimpulkan bahwa itulah masalahnya. Ludwig terlalu terburu-buru. Mereka mengingatkan bahwa sebelum mengajak seseorang menjadi partner, ia harus dekat dulu. Harus ada proses, obrolan, dan waktu bersama. Para pelayan mencoba menjelaskan bahwa hubungan tidak bisa dibangun seperti strategi politik. Mereka bahkan memberi gambaran sederhana. Jika Olive mulai sering tersenyum saat melihat Ludwig, memanggil namanya dengan bahagia, dan terlihat senang tanpa alasan, barulah Ludwig boleh berpikir bahwa hatinya mulai terbuka. Tentu saja Ludwig langsung membayangkan Olive tersenyum manis dan memanggil namanya. Sayangnya, kenyataan jauh berbeda. Saat kencan sebelumnya, Ludwig sudah lebih dulu mengajak Olive menjadi partner pesta. Olive terkejut dan menolak dengan sopan. Ia menjelaskan bahwa mereka baru bertemu beberapa hari lalu. Mereka bahkan belum bisa disebut teman, apalagi pasangan. Selain itu, karena Ludwig adalah anggota kerajaan, biasanya ia akan datang bersama keluarganya. Disinilah kesalahpahaman besar dimulai. Olive mulai berpikir bahwa mungkin Ludwig tidak akur dengan keluarganya. Ia juga berpikir, dengan kepribadian Ludwig yang sulit, kemungkinan besar Ludwig tidak punya teman. Melihat caranya bersikap pada Olive, ia juga pasti tidak punya kekasih. Olive akhirnya menyimpulkan bahwa Ludwig sebenarnya bukan menyukainya. Ia hanya putus asa mencari partner pesta. Karena merasa kasihan, Olive mencoba menghibur Ludwig. Ia berkata bahwa tidak apa-apa kalau Ludwig belum punya teman untuk pergi bersama. Masih ada beberapa bulan lagi. Jadi jika Ludwig berusaha, ia pasti bisa menemukan seseorang. Olive bahkan menyarankan agar Ludwig bertanya kepada teman-temannya di akademi. Ludwig tentu saja tersinggung. Ia langsung mengatakan bahwa dirinya tampan dan populer. Jadi ia punya banyak orang yang bisa diajak pergi. Ia meminta Olive tidak mencemaskan hal yang tidak perlu. Lalu karena emosinya terpancing, Ludwig menyerang balik dengan mengatakan bahwa justru Olive lah yang tidak punya pasangan sehingga harus pergi bersama kakaknya.
Olive menjelaskan bahwa itu hanya sementara. Jika orang yang ia sukai menerima ajakannya, ia akan pergi bersama orang itu. Dan Ludwig langsung tahu siapa yang dimaksud. Carlos. Ludwig kembali berkata bahwa Carlos tidak cocok untuk Olive. Olive yang sudah muak, akhirnya meminta Ludwig berhenti bicara seperti itu. Maka kencan yang tadinya berjalan sangat baik, kembali berakhir menjadi pertengkaran. Yang lebih menyedihkan, mereka tetap harus pulang dengan kereta yang sama. Para pelayan Ludwig benar-benar tidak habis pikir. Menurut mereka, jika sudah ditolak, Ludwig seharusnya mundur dengan tenang, bukan malah bertengkar di tempat dan memperburuk keadaan. Ludwig membela diri bahwa ia tidak menyangka Olive akan berkata seperti itu. Tapi para pelayan tahu, Ludwig hanya malu karena Olive menyentuh titik lemah yang membuatnya tersinggung. Mereka lalu memberi Ludwig aturan baru. Mulai sekarang, jika Ludwig ingin memenangkan hati Olive, ia harus mengikuti rencana mereka dengan benar. Dengan wajah setampan itu, Ludwig sebenarnya punya keuntungan besar dalam percintaan, asal ia bisa menutup mulut dan bertindak normal. Namun, Ludwig masih terpaku pada daftar tipe ideal yang dulu diberikan Lily Cornwell. Ia merasa gagal karena belum memenuhi 100% daftar itu. Para pelayan langsung menyuruhnya berhenti melihat daftar tersebut. Menurut mereka, tipe ideal hanyalah preferensi, bukan rumus pasti. Kalau dari awal sudah mendapat nilai 0 karena sikap buruk, tambahan poin dari daftar ideal tidak akan banyak membantu. Ludwig lalu bertanya, bagaimana ia bisa mendapatkan poin sejak awal? Jawabannya sederhana, waktu. Hubungan tidak tumbuh dalam sehari. Ia harus sering bertemu Olive, menghabiskan waktu bersama, dan membuat Olive perlahan terbiasa melihatnya. Seperti pakaian yang basah karena gerimis, kasih sayang juga harus meresap sedikit demi sedikit. Sampai suatu hari, Olive mulai berpikir, orang ini ternyata tidak seburuk yang kukira. Namun, Ludwig menangkap nasihat itu dengan cara yang sangat berbahaya. Ia menyimpulkan bahwa ia hanya perlu meningkatkan waktu yang mereka habiskan bersama secara fisik. Para pelayan langsung panik. Karena jika Ludwig sudah mengatakan punya metode bagus, biasanya itu berarti masalah baru akan segera dimulai. Dan bagian ini ditutup dengan rasa penasaran besar. Ludwig sudah membuktikan bahwa ia bisa membuat Olive bahagia ketika benar-benar memahami minatnya. Tapi setiap kali emosinya tersentuh, ia masih mudah kembali pada cara berpikir lama, memaksa, menyerang, dan menguasai situasi. Pertanyaannya sekarang, apakah Ludwig benar-benar bisa belajar mencintai Olive dengan cara yang benar? Atau kesempatan kedua ini justru akan menciptakan tragedi baru yang berbeda bentuknya? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian ingin tahu bagaimana langkah gila Ludwig berikutnya untuk mendekati Olive, dan apakah Olive akan tetap mengejar Carlos atau mulai melihat sisi lain dari Ludwig, jangan lupa ikuti channel ini dan lanjutkan ke part berikutnya.